Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Setelah 4 jam, tungku setan akhirnya menyusut hingga berukuran sekitar 2 meter. Seluruh proses penyusutan menjadi lebih lambat, tetapi King Sui merasa bahwa tekanannya menjadi lebih kuat. Dia menggunakan indera spiritualnya untuk menyelimuti seluruh tungku karena ini adalah pertama kalinya dia mencoba memurnikan binatang iblis yang kuat seperti ini. Kisaran api primordial tidak konsisten karena King Sui terus-menerus memanaskan tungku selebar 1 meter dari posisi yang berbeda dengan kekuatan yang berfluktuasi. Proses ini terdiri dari pemurnian mayat binatang iblis sepenuhnya sebelum menggumpalkan esensi dari binatang iblis menjadi mutiara, yang juga dikenal sebagai mutiara jiwa esensi asal binatang iblis. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Memurnikan mayat sudah merupakan prestasi yang berat, belum lagi koagulasi esensi menjadi mutiara. Selain itu, koagulasi mutiara atau kartu kristal harus bergantung pada sejumlah peluang. Dalam kebanyakan kasus, jika esensi tidak cukup untuk membentuk mutiara, itu akan segera berubah menjadi kartu kristal. King Sui menantikan untuk menghasilkan esens Soul Pearl Origin karena kartu kristal hanya dapat digunakan sekali. Meskipun kartu kristal berguna, dia saat ini lebih membutuhkan mutiara jiwa esensi asal, terutama mutiara jiwa esensi asal yang diperoleh dari tingkat binatang iblis. Waktu berlalu perlahan dan sudah ada banyak keringat yang mengalir dari dahinya. Dia meluangkan waktu untuk mengkonsumsi Vital Essence Pill dengan cepat dan terus memurnikan binatang iblis di tungku. Dum, suara tumpul terdengar, hampir mirip dengan suara bel. Suaranya tumpul namun teredam, sepertinya datang dari tempat yang jauh. Rasanya luar biasa mendengar suara seperti itu karena King Sui tahu bahwa proses pemurnian iblis telah selesai dan berhasil. Dia berhenti dengan gembira, meski tidak tahu apa yang akan dia dapatkan dari memperbaiki naga berserk. Dia dipenuhi dengan antisipasi. Setelah ketika tungku pemurnian setan primordial telah mendingin sedikit, dia membuka tutupnya tanpa sedikit pun kesabaran dan melihat ke bagian bawah tungku. Ketika dia melihat isi di dalam tungku, dia tertawa kecil. Di dalam tungku ada 2 mutiara jiwa esensi asal binatang iblis, yang membuat King Sui kewalahan dengan kegembiraan. Dia kemudian menganalisis jumlah energi di dalam ratna dan melanjutkan untuk melihat bagaimana mereka harus dikonsumsi. Jika mutiara jiwa esensi asal binatang iblis dianggap terlalu kuat dan kekuatan binatang iblis tidak bisa mengejar energi di dalam ratna, itu akan sangat berbahaya. Mutiara ini adalah esensi asal dari iblis yang dimurnikan. Mereka pada dasarnya bisa membunuh binatang iblis yang memakannya melalui ledakan jika mereka terlalu kuat. Namun, jika binatang iblis itu mampu menyerap inti dari ratna, itu akan ideal. Tidak hanya kekuatan mereka akan melonjak, mereka bahkan bisa mewarisi beberapa kekuatan binatang iblis yang digunakan untuk pemurnian mutiara ini. Dia kemudian menganalisis permata jiwa esensi asal binatang iblis. Mutiara itu dibentuk dengan esensi naga berserk yang mengandung energi dalam jumlah besar, memungkinkan binatang iblis yang mengkonsumsi mutiara untuk mendapatkan kekuatan. Efektivitas mutiara ini akan meningkat jika binatang iblis yang mengkonsumsi mutiara memiliki garis keturunan yang mirip dengan naga berserk, jika tidak hanya binatang iblis yang lebih kuat dari naga berserk yang dapat mengkonsumsi mutiara. King Sui menyadari bahwa binatang iblisnya tidak akan memiliki kesempatan untuk memakannya setelah dia membaca deskripsinya. Jika dia ingin menggunakannya untuk binatang iblisnya, dia harus memikirkan cara lain. Inti jiwa mutiara dapat disempurnakan lagi, atau dikenal sebagai dekomposisi. Namun, itu hanya akan menurunkan energi di dalam ratna hingga setengahnya. Kehilangan setengah dari energi di dalam ratna tidak ideal untuk King Sui.
Dia akan membutuhkan binatang iblisnya untuk menjadi lebih kuat dari naga berserk untuk dapat menggunakan mutiara. Namun, apakah itu mungkin? Setidaknya tidak untuk saat ini. Tiba-tiba, King Sui melirik kembali ke bagian di mana dikatakan tentang garis keturunan yang mirip dengan Berserk Dragon. Dia menjadi kosong sesaat sebelum dia mengungkapkan senyum bahagia. Dalam benaknya, Raja Iblis Babi Ngepet selalu dianggap sebagai babi raksasa, tetapi ia hampir lupa bahwa babi itu juga memiliki kemampuan Dragon Elephant Force. Dia mengambil esens Soul Pulse dan menyimpannya di samping. Setelah itu, dia mengalihkan perhatiannya ke kartu kristal valet di dalam tungku. Kartu kristal naga berserk, kekuatan naga berserk yang bisa mematahkan batasan regulasi dunia dari 500 bintang. Sebagai alternatif, kartu ini dapat memberi pengguna kekuatan 1000 bintang, yang akan bertahan selama 1 jam. Setelah kartu kristal digunakan, itu akan lenyap. King Sui terkejut dengan kartu itu tetapi dengan cepat memuji dan berkata, barang bagus. Memang, ini adalah hal yang bagus untuk situasi King Sui saat ini. Melanggar batasan peraturan dunia yang terdiri dari 500 bintang akan membutuhkannya untuk memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari itu. Misalnya, jika King Sui sudah memiliki kekuatan melebihi 10.000 bintang, dia dapat melanggar peraturan 500 bintang. Jika dia memiliki kekuatan di antara 5.000 bintang hingga 10.000 bintang, maka itu akan sia-sia. Terlebih lagi, jika dia pergi ke 4 benua lainnya, dia akan mampu melepaskan semua kekuatannya dengan kekuatan ekstra 1000 bintang. King Sui masih merasa bahwa kartu itu akan lebih efektif jika dia menggunakannya di 5 benua. Dia menyimpan kartu itu dengan aman dan melihat ke langit. Setengah hari telah berlalu, jadi dia memutuskan untuk mencari ramuan obat di sekitar daerah sekitarnya dengan luan-luan sebelum dia melanjutkan bertarung dengan binatang iblis. Di malam hari, dia mendirikan tenda di suatu tempat di lapangan luas yang dikelilingi oleh formasi 9 istana 8 trigram. Dia membiarkan binatang iblisnya berjaga di malam hari, tetapi dia masih harus pergi ke alam valet Jade Immortal juga. Dalam beberapa hari terakhir, ada sedikit banyak peningkatan baik untuk binatang iblis dan manusia. Namun, hari ini adalah hadiah terbesar yang pernah dia tuai dalam 40 hari ini. Mayat binatang iblis dengan kekuatan 10.000 bintang sudah berharga, belum lagi mutiara jiwa esens yang dia peroleh dari pemurnian iblis. Setelah King Sui memasuki alam valet Jade Immortal, dia pergi untuk mengambil satu mutiara jiwa esensi binatang iblis dari botol segera. Dia ingin melihat reaksi seperti apa yang akan diberikan oleh Raja Iblis Babi Ngepet. Binatang iblis memiliki bakat dan itu memiliki reaksi kuat terhadap bahaya. Itulah sebabnya dunia dipenuhi dengan harta karun besar yang tersembunyi di dalam alam. Itulah mengapa juga jarang mendengar binatang iblis terbunuh karena ledakan diri. Ketika Raja Iblis Babi Ngepet melihat King Sui mengeluarkan esens Soul Pearl, aura yang kuat langsung dilepaskan dari tubuhnya. King Sui dengan jelas bisa merasakan haus binatang iblisnya saat menatap mutiara di tangannya. Bisakah kamu mengambilnya? King Sui berkomunikasi dengan gajah secara telepati saat dia masih memikirkan kekuatan Raja Babi Ngepet. Babi itu tampaknya benar-benar memiliki garis keturunan naga. Dikatakan juga bahwa Raja Iblis Babi Ngepet akan sangat cocok dengan seekor naga, tapi itu hanya rumor dari legenda. King Sui menerima balasan dari gajah bahwa ia akan mencobanya dan merasa bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dia ragu-ragu sejenak tetapi akhirnya membiarkan Babi Ngepet memakan mutiaranya. Yang terpenting, dia merasa bahwa Raja Iblis Babi Ngepet akan mampu menahan kekuatan mutiaranya karena kekuatan Raja Babi Ngepet. King Sui juga memiliki rencana cadangan, jadi seharusnya tidak menjadi masalah untuk membiarkan Raja Babi Ngepet memakan mutiaranya. Saat dia memberi makan esens Soul Pearl kepada babinya, jantungnya berdetak semakin kencang, mengatasi emosinya dengan kegugupan dan kecemasan. Beberapa napas waktu setelah memakan mutiara, Raja Iblis Babi Ngepet segera melayang di udara, mengejutkan King Sui untuk sementara waktu. Dia mengejar dengan cepat,
karena dia merasa sangat gugup dengan apa yang akan terjadi pada binatang iblisnya. Pret, Raja Iblis Babi Ngepet akan mengeluarkan teriakan nyaring dari waktu ke waktu. Tubuh gajah bersinar dalam cahaya keemasan saat energi amukan tiba-tiba meledak di dalam tubuhnya yang terus meningkat bahkan sampai sekarang. Prat, serangkaian urat darah yang mirip dengan jaring laba-laba muncul di tubuh Raja Iblis Babi Ngepet. King Sui menggenggam tangannya dan mencoba berkomunikasi dengan Raja Babi secara telepati dan dia diberi jawaban bahwa babi raksasa itu akan mampu menanggung cobaan itu dengan sendirinya. King Sui berdiri di Golden Buddha Aura Lotus untuk berjaga-jaga ketika situasinya menjadi serba salah. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk menggunakannya pada babi ngepet, jadi dia dengan cepat mengunci indera spiritualnya pada Raja Iblis Babi Ngepet untuk menjaga kondisinya. Begitu dia menyadari ada yang salah, dia akan segera menghentikan babi itu. Akhirnya, babi itu terbungkus lapisan kabut darah halus. Tetesan darah gerimis dari langit saat gajah itu benar-benar berlumuran darah. King Sui bingung dan cemas ketika dia melihat Raja Iblis Babi Ngepet yang berdarah. Brrr, gruaak. King Sui menggeser tubuhnya ketika gajah itu meraung. Meskipun sekitarnya tertutup kabut berdarah, apa yang dilihatnya benar-benar mengejutkannya. Kepala babi yang sangat besar itu telah berubah lagi. Kali ini, kepalanya benar-benar menjadi kepala Jiao. Dia sudah lama membayangkan penampilan yang dia lihat, tapi untuk melihatnya dengan matanya masih membuatnya sangat terkejut. Dia bahkan tidak bisa menggambarkan keheranan yang dia rasakan ketika dia melihat kepala yang berubah. Energi yang kuat dari esensi asal telah memungkinkan Raja Iblis Babi Ngepet untuk mengubah kepalanya. Tapi ini baru permulaan. Teriakan babi telah berubah total menjadi auman yang nyaring dan nyaring. Tidak diketahui kapan babi tersebut memiliki ekor ekstra sepanjang 20 meter yang setebal dua lengan orang dewasa. Ekornya terus menghantam, karena mereka kemudian melepaskan aura berdarah halus ke sekitarnya. Groak-groak. King Sui bisa melihatnya kali ini. Tubuh raksasa yang berlumuran darah secara ajaib berubah, seolah-olah ada sesuatu yang tumbuh dari tubuhnya. Namun, dia tidak tahu apa yang bisa tumbuh di tubuhnya saat itu. Armor berskala. King Sui melihat siluet baju besi bersisik di tubuh babi besar tersebut. Armor bersisik itu terbentuk perlahan dan sungguh menakjubkan bisa menyaksikan perubahan di depan matanya. Raja Iblis Babi Ngepet baik-baik saja sekarang tapi dia tidak menyangka esens Soul Pearl bisa membawa perubahan besar pada binatang iblisnya. Groak, kabut berwarna darah di tubuh Raja Iblis Babi Ngepet menyebar. Armor skala yang menutupi tubuhnya telah terbentuk sepenuhnya. Itu berbeda dari armor skala Valet di Berserk Dragon. Raja Iblis Babi Ngepet berwarna emas dan terlihat sedikit mirip dengan Berserk Dragon, hanya saja ukurannya jauh lebih kecil. Itu juga terlihat sangat berbeda sekarang dibandingkan sebelumnya. Itu tampak lebih berani dan kuat, sepenuhnya tertutup sisik baju besi emas mengkilap. Kepala naga di atasnya tampak sedikit ganas, keempat anggota badan dan ekornya tebal dan kuat. Jika dia tidak melihat semua ini dengan matanya sendiri, akan sangat sulit baginya untuk percaya bahwa ini adalah Raja Iblis Babi Ngepet yang sama dari sebelumnya. King Sui sangat bahagia sekarang. Dia merasakan kekuatan saat ini dari Raja Babi Ngepet saat dia melihatnya dengan teknik penglihatan langitnya diaktifkan. Kekuatan fisiknya telah mencapai 800 bintang. Keuntungan 500 bintang dalam kekuatan fisik telah membuat King Sui tidak bisa berkata-kata. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana Raja Iblis Babi Ngepet dapat dianggap telah mengalami transformasi total kali ini, dia tidak lagi menganggapnya aneh. Dia tidak tahu apa yang harus dia sebut sekarang. Dia tidak tahu apakah itu bisa dianggap sebagai babi naga, jadi dia memutuskan untuk tetap menyebutnya Raja Iblis Babi Ngepet raksasa berlian untuk saat ini karena dia sudah terbiasa. Dragon Elephant Smite, teknik pertempuran pasif. Peningkatan permanen dalam kekuatan fisik sebesar 70%. Tangguh adalah semua yang bisa dirasakan King Sui saat ini, tetapi itu masih dalam harapannya. Bagaimanapun,
garis keturunan naga di dalam tubuhnya sedang dirangsang secara menyeluruh sekarang dan energi origin essence Soul Pearl juga cukup besar. Ini segera memungkinkan kekuatan Raja Iblis Babi Ngepet mencapai 6.400 bintang. Namun, di bawah aturan langit dan bumi, hanya kekuatan 5.000 bintang yang bisa dipamerkan. Meski begitu, ia masih memiliki teknik pertarungan yang menggandakan kekuatan ofensifnya lagi. Dengan ini, bisa memamerkan sekitar 5.800 bintang. Kecerobohan babi naga perkasa, serangan 3 kali lipat. 10 target paling banyak, itu menjadi 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya dan namanya telah berubah. Ini bisa memungkinkan serangan Raja Iblis Babi Ngepet mencapai lebih dari 19.000 bintang. Tetapi karena aturan langit dan bumi, hanya kekuatan 6.500 bintang yang bisa dipamerkan. Itu cukup bagus. King Sui merasa sangat puas. Raja Iblis Babi Ngepet bisa menjadi asistennya yang cakap sekali lagi dan berpartisipasi dalam pertempuran. Ini telah meningkatkan kepercayaan King Sui cukup banyak lagi. Storm Perkasa, Grand Perfection Stage, 10 kali lipat kekuatan serangan fisik. Kesempatan tertentu untuk melumpuhkan anggota tubuh lawan, melumpuhkannya. Dengan kekuatan fisik 800 bintang, namanya juga berubah menjadi Mighty Dragon Elephant Storm. Ini berarti bahwa Mighty Dragon Elephant Storm memiliki kekuatan 8.000 bintang, tetapi yang membuatnya bahagia adalah peluang pasti untuk melumpuhkan lawan di akhir deskripsi. Ini sekali lagi membuat Mighty Dragon Elephant Storm menjadi teknik yang tangguh. Penghindaran seketika, lompatan instan dalam jarak 1000 meter. Teknik pertempuran yang kuat ditingkatkan sekali lagi, dengan meningkatkan jangkauan mereka. Diamond Sword Ki, memuntahkan gelombang korki untuk menyerang lawan. Memiliki kekuatan membunuh yang hebat. Mampu mengurangi kecepatan target sebesar 20%, efek bertahan selama 1 jam. Tidak ada perubahan dalam hal ini. Vajra Subdues Demons, menurunkan kekuatan beberapa target sebesar 10% dalam radius 1000 meter setelah melakukan casting. Jumlah target tidak boleh lebih dari 10. Efek berlangsung selama 2 jam. King Sui tersenyum. Kali ini, dia merasa bahwa teknik Vajra Subdues Demons dapat digunakan lagi. Di atas semua itu bahkan lebih berguna dari sebelumnya. Meski jaraknya tampak cukup jauh, sebenarnya tidak terlalu jauh. Termasuk ekornya, Raja Iblis Babi Ngepet memiliki panjang hampir 100 meter. Serangan naga ganas, meluncurkan serangan pada satu target dalam sekejap, dapat meningkatkan kekuatan ofensif 3 kali lipat. Serangan berlian ganas juga berubah menjadi serangan naga ganas. Beberapa teknik pertempuran sebelumnya juga diubah menjadi teknik pertempuran naga. Hanya beberapa teknik pertempuran Raja Iblis Babi Ngepet yang disimpan. Sepertinya itu benar-benar berubah menjadi gajah naga. King Sui melihat teknik pertempuran ini dengan heran. Dengan ini, serangan gajah naga ganas sepertinya telah menjadi serangan terkuat dari Raja Iblis Babi Ngepet sekarang. Itu bisa mencapai 25.600 bintang kekuatan ofensif. Bahkan di bawah aturan efek langit dan bumi, itu masih bisa menunjukkan 7.000 bintang kekuatan ofensif. Dark Infernal Flames di bawah kaki memungkinkan serangan Dragon Elephant memiliki 20% kekuatan serangan pemecah armor. Pada saat yang sama, ia menggandakan kecepatan Raja Iblis Babi Ngepet di langit. Ini telah berubah juga. Setidaknya itu berguna dan cukup layak, atau mungkin dia bahkan bisa mengatakan bahwa itu sangat layak. Itu bisa meningkatkan kecepatan dan juga memiliki kemampuan untuk menembus baju besi. Selama ini, King Sui berpikir bahwa Dark Infernal Flames ini tidak terlalu berguna. King Sui sedang menatap Raja Babi Ngepet yang berdiri di langit, terutama di Dark Infernal Flames di bagian bawah kakinya. Itu tampak seperti bunga teratai. Mighty Dragon Elephant Armor memungkinkan pertahanan Raja Iblis Babi Ngepet meningkat pesat. Tubuh fisik yang kuat adalah kemampuan terbaik Babi Ngepet. King Sui ingin mengeluarkan beberapa raungan keras sekarang. Jenis kebahagiaan yang dia rasakan bisa digambarkan sebagai pengangkatan.
King Sui masih merasa sangat bersemangat meskipun dia telah mengalami kejutan yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya. Dia masih memiliki origin essence soul pearl, tetapi King Sui tahu bahwa itu tidak dapat digunakan dalam waktu singkat ini. Bahkan jika dia menunggu sampai bisa digunakan lagi, itu hanya akan meningkatkan sedikit kekuatan. Peningkatan kekuatan fisik yang luar biasa kali ini terutama disebabkan oleh transformasi. Melihat babi ngepet raksasa yang bertubuh emas yang mengkilap, King Sui memutuskan bahwa lebih baik baginya untuk mengubah namanya. Karena dia sepenuhnya tertutup sisik emas, dan muka babinya berubah seperti muka gajah, dia mungkin juga menamainya sebagai gajah naga bersisik emas. Kekuatan Golden Scarlet Dragon Elephant telah meningkat 500 bintang. Selain yang sebelumnya, ini dapat memungkinkan kekuatan fisik King Sui meningkat lebih dari 110 bintang. Tujuan King Sui datang ke pegunungan binatang raksasa adalah untuk meningkatkan kekuatan dia dan binatang iblisnya. Jadi sekarang, dia memurnikan energi yang telah diberikan kepadanya oleh gajah naga skala emas tanpa ragu-ragu. Dibandingkan dengan menggunakan pil halo, dia menghabiskan banyak waktu kali ini. Dia membutuhkan lebih dari setengah bulan untuk menyelesaikan pemurnian energinya. Selama periode waktu ini, kekuatan King Sui juga meningkat sangat cepat, mencapai 570 bintang. Setelah memegang pedang biduk di tangannya, kekuatannya langsung melonjak hingga 15.000 bintang. Ini berarti dia bisa melepaskan kekuatan 6.000 bintang. Dengan dominasi area, dia bisa melepaskan kekuatan 7.000 bintang. Jika dia bertemu dengan peluang 20% untuk menggandakan kerusakan, maka dia akan dapat melepaskan kekuatan 8.500 bintang. Dia masih memiliki Descending Heaven's Talisman dan Emperor's Key, serta Vajra Subdues Demons dari Golden Scarlet Dragon Elephant saat ini. Dia merasa bahwa dia memiliki kemampuan untuk menangani beberapa masalah sekarang. Tetap saja, dia berhati-hati karena dia takut orang-orang kuat akan muncul dari luar. Yang terpenting, kekuatan King Sui telah meningkat. Energi rohnya juga meningkat seiring dengan itu. Kekuatan primordial Flame Whip juga sedikit meningkat. Meskipun itu tidak cukup untuk berurusan dengan naga berserk, King Sui yakin bahwa dia bisa menghancurkan kepala pembudidaya yang memiliki kekuatan sedikit lebih dari 10.000 bintang seperti naga berserk dengannya. Bagaimanapun, pertahanan dan ukuran tubuh seorang kultivator manusia tidak dapat dibandingkan dengan binatang iblis. Jika dia menggunakan Dewa Petir Bintang Valet, kekuatan King Sui bisa mencapai hampir 23.000 bintang saat dia melepaskan Raging Blow. Di bawah aturan langit dan bumi dan dominasi area, itu akan menjadi 7.800 bintang. Dengan kekuatan King Sui dan teknik melemahnya seperti Ki Kaisar, jika dia harus menghadapi naga berserk lagi sekarang dengan kekuatan semacam ini, semuanya pasti berbeda. Setidaknya dia akan setara dengan lawannya dalam hal kekuatan. Dia terus berkultivasi di dalam alam Valet Jade Immortal, mencoba menyesuaikan tubuhnya dengan energinya saat ini. Keesokan harinya, mereka melanjutkan pencarian. Meskipun ada cukup banyak binatang iblis yang tangguh, naluri mereka sangat akurat. Naga berserk telah mati di tangan King Sui karena lebih kuat dari King Sui dan tidak memperlakukan King Sui sebagai lawan. Ia bahkan tidak pernah berpikir untuk melarikan diri bahkan ketika kematian ada di hadapannya. Binatang buas biasanya akan melarikan diri, seperti naluri mereka. Ketika luan-luan bertarung, jika dia tidak membutuhkan apapun pada binatang iblis itu, maka dia akan membiarkannya melarikan diri. Dia berjuang demi meningkatkan pengalamannya dalam pertempuran dan juga untuk memperkuat kekuatannya saat ini. Kekuatan 10 tikus pemakan tanah luan-luan juga meningkat pesat, terutama yang memimpin kelompok itu. Meskipun masih ada jarak yang cukup jauh sebelum bisa menerobos ke Kaisar Bela Diri awal, masih ada peluang bagus untuk itu terjadi. Kemampuan untuk melahap benda ini sangat kuat. Itu bisa melahap origin essence Soul Pulse yang jauh lebih kuat dari itu. Ayah, apa itu? Luan-luan tiba-tiba menunjuk sesuatu di depan. Ada gua tersembunyi yang terletak di tengah gunung. Ayo pergi.
Kita akan lihat di sana. Ucap King Sui tersenyum pada Luan Luan. Dia tidak bisa merasakan apapun karena itu terlalu jauh sehingga dia hanya bisa naik ke sana dan melihat-lihat. Mungkin ada beberapa harta karun yang tertinggal di gua-gua seperti ini kadang-kadang, tapi kemungkinannya sangat kecil. Selama beberapa hari ini mereka telah mencari tidak kurang dari 10 gua tetapi muncul dengan tangan kosong. Terkadang, mereka bahkan mungkin bertemu dengan binatang iblis. Ketika mereka mendekati pintu masuk gua, King Sui tiba-tiba merasakan gelombang tekanan yang kuat, tetapi sekali lagi itu tidak benar-benar terasa seperti itu. Mereka berada di pegunungan binatang raksasa. Dia tidak akan terkejut jika ada binatang iblis yang tangguh di gua ini dan dia tidak berani sembrono sekarang. Namun, aura ini tidak terasa seperti milik binatang iblis. Namun itu sangat menangkis. King Sui memanggil gajah naga bersisik emas. Luan Luan berteriak kaget ketika gajah naga skala emas raksasa muncul. Kemunculan tiba-tiba dari binatang iblis yang begitu kuat dan besar telah membuatnya takut. Jangan takut, ini adalah Raja Iblis Babi Ngepet dari sebelumnya. Dia telah berevolusi menjadi gajah naga, King Sui buru-buru menjelaskan. Luan Luan kaget karena gajah naga ini terlalu mirip dengan naga berserk. Satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah warnanya. Gajah naga ini tampaknya kuat. Dia berseru dengan gembira setelah mendengar penjelasan King Sui. Nak, kau tetap di sini. Aku akan masuk untuk melihatnya. Hati-hati, ayah. King Sui mengangguk saat dia memperluas indera spiritualnya dan masuk ke dalam gua. Tekanan di sini berbeda dari kuil. Itu juga tidak sekuat itu. Saat dia masuk, dia menyadari bahwa ada aura suci dan bermartabat yang samar di sini, menyebabkan seseorang merasakan penghormatan yang dalam. Ini tampak seperti aula kuil. Itu tidak besar dan tidak ada jejak binatang buas atau iblis di sini. Debu di lantai tebalnya sekitar setengah kaki. Ada 16 pilar batu kecil yang tersebar dalam 4 kelompok. King Sui melihat orang di platform batu pusat dengan sekilas. Lebih tepatnya, dia melihat orang yang kerangkanya sekarang menjadi tumpukan tulang kering. Itu tegak, dengan perawakan tinggi dan posisi tenang seperti biksu tua. Aura ilahi dan bermartabat itu berasal dari rangkaian tulang ini. Hanya setelah dia memasuki tempat ini auranya terasa lebih kuat. Dia sekarang tahu mengapa tidak ada binatang buas atau binatang iblis yang akan datang. Jika King Sui masih dalam kehidupan sebelumnya, dia pasti akan ketakutan setengah mati saat melihat sekumpulan tulang seperti ini. Namun, dia tidak merasakan apapun saat ini. Semakin dekat dia mendekat, semakin kuat dia bisa merasakan kekuatan dekat suci itu. Kekuatan ini memberi orang lain perasaan ingin membungkuk atau berlutut untuk memberi penghormatan. Tidak ada sedikit pun debu di set tulang seputih salju, yang tampak sangat aneh. Bagaimanapun, debu ada di mana-mana di sekitarnya, tetapi dalam radius 3 meter di sekitar kumpulan tulang, bahkan tidak ada setitik pun debu. Baru sekarang King Sui menyadari bahwa ada untayan, tasbih Buddha, di kaki kerangka itu. Itu harusnya tasbih. Sebagian ada di kaki kerangka, sedangkan sisanya ditutupi oleh tulang. Tasbih itu sepertinya terbuat dari kayu cendana kuno, setidaknya di permukaannya. Setiap manik seukuran kepalan tangan bayi, dan kekuatan suci berasal dari untayan tasbih ini. King Sui mengambil beberapa langkah lagi ke depan dan dapat merasakan bahwa tidak hanya ada cukup banyak kekuatan suci, tampaknya juga ada energi roh yang kuat pada tali itu. Kekuatan seperti itu akan membuat jiwa seseorang merasa terancam. Apa-apaan ini? Hanya ketika dia mendekat, King Sui melihat bahwa tasbih itu sangat besar. Sekilas, dia memperkirakan ada lebih dari 60 manik-manik. Dengan tampilan yang lebih akurat, King Sui menebak total ada 64 dari mereka. Jika orang dewasa menggantungnya di lehernya, itu bisa menggantung sampai ke pergelangan kakinya, atau bahkan ke tanah. Tentu saja, seseorang juga bisa melingkari 2 atau 3 kali di sekitar leher. King Sui mengambil beberapa langkah lagi ke depan dan perasaan atau niat spiritual yang kuat terwujud dan melonjak menuju King Sui.
King Sui mengerutkan kening dan gambar yin yang, dalam kesadarannya berputar sangat cepat, menangkisnya. Tidak heran jika tempat itu tidak mengalami kerusakan apapun. Pertama, tempat ini sangat tersembunyi. Selain itu, rasa spiritual di sini sangat aneh. Jika bukan karena energi roh dan perasaan spiritual King Sui yang cukup kuat, dia mungkin telah berubah menjadi bodoh saat itu juga. Syukurlah, dia tidak membiarkan luan-luan masuk. King Sui tahu bahwa untaian tasbih pasti sesuatu yang bagus, tetapi kebanyakan barang bagus ditakdirkan untuk orang-orang yang datang dengan persiapan. Dengan kata lain, hanya orang yang cukup kuat yang bisa memilikinya. Untuk item lainnya, hanya mereka yang memiliki ketertarikan dengan item tersebut yang dapat memilikinya. King Sui tidak tahu apakah dia adalah orang dengan afinitas itu, tetapi dia pasti akan memikirkan cara untuk mendapatkan tasbihnya. Ini pasti sesuatu yang bagus. Dia mengambil 2 langkah lagi ke depan, dan jiwanya terasa seperti ditusuk oleh jarum. Ini pasti batasan yang ditinggalkan kerangka ini ketika dia masih hidup, tekanan yang menggabungkan perlawanan dan serangan spiritual. Setiap kali King Sui mengambil 1 langkah ke depan, itu menjadi sedikit lebih kuat. Ini adalah peringatan bagi manusia dan binatang iblis. Konsentrasi terfokus tingkat ahli. Dengan meridian surgawinya dibersihkan, energi rohnya beredar dengan sangat cepat. King Sui berjalan dalam jarak 2 meter dari kerangka itu, tetapi dia merasa sulit untuk maju lebih jauh. Dia hanya selangkah lagi untuk bisa mengulurkan tangannya dan meraihnya. Ini lelucon yang terlalu besar. King Sui tidak berdaya. Jika bukan karena peraturan dunia, King Sui merasa bahwa dia akan dapat mengambil 1 langkah ini dalam sebulan, atau paling banyak 3 bulan. Dengan alam valet jadi immortal, dia memiliki kepercayaan diri ini. Namun, dengan tekanan dari dunia, perbedaan milimeter terasa seperti 1000 li. Sangat sulit bagi King Sui untuk menerobos langkah ini. Dia berdiri di sana dan menatap, belenggu, roh yang kuat, tetapi tidak dapat mengangkat kakinya untuk mengambil langkah maju. Dia memikirkan bagaimana jarum emasnya dapat merangsang orang lain, tetapi dia menjadi kuat terlalu cepat akhir-akhir ini dan untuk saat ini, tidak ada cara baginya untuk menstimulasi bahkan sedikit lebih banyak potensi. Perbedaan 1 langkah ini mengharuskan seseorang menjadi sangat kuat. Selain itu, seseorang perlu menerobos peraturan dunia. Itu sama sulitnya seperti jika dia harus mengambil 10 langkah lagi ke depan dibandingkan hanya 1. King Sui bermandikan keringat dan bahkan energi rohnya menunjukkan beberapa tanda serangan balik. Semakin dalam, semakin agresif tekanan spiritual di sini. King Sui tidak akan bisa hidup dengan dirinya sendiri jika dia keluar dengan tangan kosong. Oh, kartu kristal Berserk Dragon. King Sui mengingat item ini yang memungkinkan kekuatannya menembus peraturan dunia dengan 500 bintang. Cukup baginya untuk mengambil 1 langkah ini. Namun, King Sui sedikit ragu-ragu, karena dia merasa itu mungkin berguna ketika dia menuju gerbang iblis atau sekte Buddha. Namun, menghadapi situasi ini membuatnya bingung. Lagi pula, kartu kristal Berserk Dragon ini sangat kuat, mampu mengabaikan tekanan 500 bintang. Itu adalah kekuatan yang bisa dilepaskan seseorang hanya setelah mencapai kekuatan 5000 bintang. Setelah meminum 1 pil Vital Essence, King Sui ragu-ragu sebentar sebelum mengeluarkan kartu berharga itu. King Sui hanya memiliki 1. Dia telah melakukan banyak upaya untuk menyempurnakan lebih banyak, tetapi hanya 1 yang berhasil dibuat. Ini menunjukkan betapa berharganya itu. Memperkuat tekadnya, King Sui menamparkan kartu kristal Berserk Dragon pada dirinya sendiri dan segera energi misterius bangkit dari dalam dirinya. Tekanan di hadapannya tiba-tiba mereda. King Sui mengangkat kakinya, dan langkah yang menurutnya tidak mungkin diambil sebelumnya sekarang dengan mudah diambil. King Sui tidak segera mengambil tasbih itu. Meskipun itu sangat menarik baginya, sejauh dia telah menggunakan kartu kristal, dia memiliki lebih dari cukup waktu dan melihat ke arah kerangka itu sekali lagi. Kerangkanya sangat lebar, dan pastinya milik seorang pria.
Dilihat dari posisi duduknya, dia mungkin seorang biksu. Dari kerangka orang itu, King Sui merasa bahwa ketika orang ini meninggal, dia pasti sangat kuat. Namun, usianya saat kematian tidak diketahui. King Sui dengan rela membungkuk ke arah kerangka, dan saat dia melakukannya, dia bisa melihat sederet kata yang tertulis di platform batu. Setelah menerima tasbih, tinggalkan gua dalam waktu yang dibutuhkan untuk 1 napas. Ingat, King Sui tahu bahwa saat melepas tasbih, akan ada bahaya. Mengapa orang itu menuliskan kata-kata di sana? Sebelumnya, King Sui hanya merasa sedikit kasihan pada orang ini yang meninggal di pegunungan monster raksasa, dan dengan demikian membungkuk kepadanya karena kasihan. Bagaimanapun, dia akan mengambil sesuatu milik orang yang sudah mati. Dia bahkan berpikir untuk mendirikan kuburan untuk orang ini. King Sui mengirim pesan ke Luan Luan, yang berada di luar, memintanya untuk tinggal sedikit lebih jauh, bersama dengan gajah naga bersisik emas. Setelah mengetahui bahwa mereka menjaga jarak, King Sui bergerak sekali lagi dan mengambil tasbih. Itu cukup besar dan panjangnya hampir 2 meter. Sensasi dingin memasuki tubuhnya dan dia dengan cepat meninggalkan gua. Gua itu tidak besar dan King Sui berhasil keluar dalam 1 napas waktu. Setelah melihat Luan Luan dan gajah naga bersisik emas di kejauhan, dia membuat beberapa lompatan lagi dalam sekejap dan mencapai lokasi mereka. Boom! Gunung tempat gua itu runtuh. Ini bukan hal yang paling menakutkan, tetapi King Sui merasakan bahwa ledakan itu disebabkan oleh energi roh. Jika dia tetap berada di dalam gua dan dampak energi roh dilemparkan ke arahnya, dia tidak tahu apakah dia akan bisa bertahan. Faktanya, ketika King Sui mengambil untaian besar tasbih ini, perasaan spiritual dari dalam bergabung dengannya. Perasaan itu sangat aneh tetapi King Sui merasa ini adalah sesuatu yang baik. Hanya saja dia tidak punya waktu untuk memeriksanya. Ayah, apa yang terjadi? Apa yang kamu pegang ini? Luan Luan memandang tasbih besar di tangannya dengan penuh minat. Ini adalah sesuatu yang saya temukan di dalam gua. Saya tidak tahu apa gunanya. Biar saya lihat. Saat itulah King Sui melihat ke arah tasbih besar. Arhat Rosary Beads. King Sui tercengang. Arhat mengacu pada dewa legendaris yang dapat dicapai oleh murid Buddha tingkat tertinggi dalam kultivasi mereka. Arhat bebas dari keinginan dan nafsu manusia, dan mereka telah terbebas dari semua kekhawatiran. Mereka telah memasuki kondisi nirwana, bebas dari siklus hidup dan mati. Tertegun sejenak, King Sui terus membaca. Teknik penglihatan surgawi sangat menakjubkan dan telah memberinya banyak manfaat di masa lalu. Jika tidak, dia harus mencari penilai untuk memeriksa itemnya. Menilai item dilakukan untuk memahami efek dari item tersebut. Kadang-kadang, item dapat digunakan tanpa dinilai, karena ada juga saat ketika seseorang dapat mengetahui penggunaan suatu item. Penilai cenderung memiliki energi roh yang kuat. Pengalaman, energi roh yang kuat, dan perasaan spiritual memungkinkan seseorang untuk mengetahui kegunaan dari hal-hal yang berbeda, seperti bagaimana itu untuk teknik penglihatan surgawi King Sui. Arhat Rosary Beads, benda suci dari langit dan bumi, hanya dapat dipindah tangankan ke pemilik baru ketika yang sekarang telah meninggal. Itu akan mengenali orang pertama yang memegangnya sebagai pemiliknya, sesuai dengan indera spiritual orang tersebut. King Sui mengingat sensasi pendinginan yang telah memasuki tubuhnya ketika dia pertama kali mengambil Arhat Rosary Beads. Sepertinya dia telah bergabung dengan Arhat Rosary Beads. King Sui melihat kata-kata, benda suci. Terlebih lagi, itu adalah benda suci dari langit dan bumi. Hanya kata-kata ini saja yang membuat segalanya sepadan, bahkan jika itu mengorbankan kartu kristal Berserk Dragon. Arhat dapat meningkatkan energi roh pemiliknya 1 kali lipat, meningkatkan laju energi roh kultivasi 1 kali lipat, meningkatkan serangan spiritual 1 kali lipat, pemulihan energi roh sebanyak 1 kali lipat, mengurangi penipisan energi roh, menangkis setengah kerusakan energi roh menyerang, mengabaikan semua tekanan, efektif hanya terhadap energi roh. Tangan King Sui gemetar.
Inilah yang dimaksud dengan benda suci. Itu datang kepadanya pada waktu yang sangat tepat. Meski hanya efektif terhadap energi roh, itu sudah cukup. Heart of Rock-nya telah mencapai tahap kesuksesan besar, citra yin yang, dan konsentrasi terfokus ahli miliknya baik, dan energi rohnya sangat kuat. Selain itu, dia masih memiliki api primordial. Jika Arhat Rosary Beads ini diberikan kepada seseorang dengan energi roh lemah, itu akan sia-sia. King Sui sekarang merasa bahwa ini sangat cocok untuk situasinya saat ini. Akan lebih baik lagi jika bisa mengabaikan tekanan yang diterima melalui serangan fisik. Namun, itu tidak akan banyak gunanya jika dia meninggalkan 5 benua. Bagaimanapun, itu meningkatkan energi roh dan serangan energi roh 1 kali lipat. Energi roh adalah yang paling sulit untuk dilatih dan Arhat Rosary Beads dapat menggandakan tingkat kultivasi energi roh pengguna. Hanya ini saja akan membuat alkemis dan penjinak binatang cemburu. Selain itu, yang paling membuat King Sui paling takut adalah serangan energi roh. Itu seperti bagaimana wanita di peti mati kristal telah menggunakan pengurungan spiritual padanya. Itu adalah trauma baginya dan saat itu semua karena energi rohnya belum cukup kuat. Serangan energi roh dan energi roh King Sui telah dibatasi oleh aturan dunia dan kembali ketika dia mengambil Arhat Rosary Beads, dia tidak terlalu memperhatikan karena dia sepenuhnya fokus untuk melarikan diri dari gua. Namun, saat ini, dia merasa energi roh dalam kesadarannya sangat kuat dan kuat. Api primordial. King Sui tiba-tiba meledakkan api primordial besar dari telapak tangannya, menjangkau jarak lebih dari 10 meter. Itu memiliki ketebalan tong air dan penipisan energi roh tampaknya lebih rendah dari sebelumnya. Dia memindahkan tangannya dan memadatkan api menjadi Primordial Flame Whip. Primordial Flame Whip tampaknya lebih padat dari sebelumnya, dengan ketebalan pergelangan tangan seseorang. Itu memancarkan aura berapi-api dan panjangnya 50 meter. King Sui gemetar saat perasaan luar biasa melonjak sampai ke tulangnya. Sekarang, jika dia bertemu naga berserk lainnya, dia bisa menggunakan Primordial Flame Whip ini untuk membunuhnya. Tidak hanya energi rohnya meningkat kali lipat, serangan yang menggunakan energi roh, seperti Primordial Flames, juga meningkat dalam kehebatannya dengan lipatan lain. Pemulihan energi rohnya sekarang lebih cepat, penipisan energi rohnya berkurang, dan setengah dari serangan energi roh lawan akan ditangkis. Saat ini, hal terpenting bagi King Sui adalah dapat mengabaikan semua sumber tekanan. Meskipun ini hanya efektif terhadap energi roh, itu sudah cukup. Bahkan bisa meningkatkan laju kultivasi energi rohnya. King Sui mencoba untuk memasukkan Arhat Rosary Beads ke dalam alam valet jade immortalnya, karena dia tidak ingin memakai tasbih yang begitu panjang. Dia memasukkannya dengan hati-hati dan menemukan bahwa peningkatan energi rohnya tetap ada. Namun, King Sui masih khawatir. Manik-manik Rosario Arhat adalah objek suci langit dan bumi yang dapat mengabaikan tekanan spiritual apapun. Terlepas dari apa yang dibawa orang lain, itu adalah objek suci yang dapat mengabaikan tekanan spiritual dari langit dan bumi. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. King Sui tahu bahwa bahkan di 4 benua lainnya, objek suci langka. Selain itu, benda suci juga diklasifikasikan menjadi benda baik dan buruk. Objek suci langit dan bumi juga berada di atas rata-rata jika dibandingkan dengan objek suci biasa. Di antara lebih dari 100 juta, akan ada 1 orang dengan objek suci dan dalam 10 juta orang, mungkin tidak akan ada orang yang terlihat dengan objek suci langit dan bumi. Objek suci langit dan bumi adalah yang terbaik di antara semua objek suci. Sebagai objek suci yang dapat mempercepat proses kultivasi, gelang suci sangat berharga. Meskipun itu termasuk dalam secret objects tingkat terendah, hal seperti ini sangat langka dan langka. Tidak ada yang akan mengungkapkan apapun tentang objek suci. Bahkan penggunaan secret objects tidak diketahui. Dengan demikian, ketakutan King Sui terhadap orang lain yang memiliki objek suci yang dapat mengabaikan tekanan spiritual surga dan bumi sama sekali tidak berdasar.
Benua utama mungkin memiliki objek yang mengabaikan tekanan spiritual langit dan bumi. Namun, King Sui yakin bahwa itu jarang memiliki efek yang sebanding dengan dominasi area. Jika tidak, itu tidak akan ada di 5 benua yang memiliki kekuatan 5.000 bintang. Hanya sedikit orang yang berhasil mengolah hingga 5.000 bintang, keberadaan objek suci seharusnya lebih sedikit. Efek Arhat Rosary Beads menargetkan energi roh. Mengabaikan tekanan spiritual surga dan bumi sama dengan mengabaikan tekanan dari serangan energi roh. Sementara King Sui menggunakan pedang biduk dan palu dewa petir bintang Valet, kekuatannya tetap tidak berubah, tetapi dia masih di bawah tekanan spiritual surga dan bumi. Oleh karena itu, kartu truf King Sui saat ini adalah Primordial Flame Ball dan Primordial Flame Whip. Kekuatan mata sejati Buddha telah meningkat secara signifikan. Meskipun alamnya rendah, itu masih bisa dimanfaatkan dengan baik. Karena waktu telah habis dan matahari sudah setengah terbenam di barat, King Sui tersenyum dan berkata kepada Luan Luan, "Kita akan berhenti hari ini, dan mencari sesuatu untuk dimakan." "Bagus." Luan Luan dengan senang hati menjawab, "Makanan segera disiapkan." Untuk tujuan keamanan, King Sui membentuk formasi penyegelan roh untuk mencegah aroma menyebar. Dia melakukan ini untuk tidak menarik binatang iblis yang kuat. Ini membuat King Sui menyadari bahwa formasi kecil penyegelan roh ada gunanya. Dia melihat putrinya yang sudah dewasa. Umur Luan Luan yang tersisa pendek, itu kurang dari setengah dari umur lahir alaminya. Namun, menurut legenda, umur Luan Luan bisa dianggap tinggi jika dibandingkan dengan individu lain yang memiliki Heart of Seven Orifices. King Sui akan bekerja lebih keras. Di masa depan, akan ada peluang untuk meningkatkan umurnya. "Ayah, kapan kamu akan menikah dengan ibu?" Luan Luan bertanya sambil tertawa saat dia makan. "Gadis nakal, kamu sudah bertanya berkali-kali, kamu benar-benar ingin tahu." King Sui menggelengkan kepalanya. "Katakan padaku, saya tahu bahwa ibu tidak begitu bahagia sekarang. Mungkin jika ayah menikahi ibu, itu akan berbeda." Luan Luan terkekeh. "Saya sedang mempersiapkan hadiah pertunangan untuk ibumu," ucap King Sui lembut setelah beberapa saat. Dengan menjatuhkan Lion King's Reach, Luan Luan tercengang. "Baiklah, makan makananmu. Saya tahu bahwa saya tidak dapat menyembunyikan ini dari Anda, jadi berlatihlah dengan baik dan saya akan mengajak Anda. Jika tidak, Anda harus tinggal di rumah." "Hehe, aku tahu. Aku akan ikut dengan ayah saat waktunya tiba." Di alam Valet Jade Immortal, King Sui menghabiskan beberapa waktu melihat Arhat Rosary Beads. Merasakan manik-manik itu, dia tidak yakin dari bahan apa itu dibuat. Tidak terlihat seperti logam atau batu, namun juga berbeda dari kayu. Bobot manik-manik itu tidak dianggap ringan, tetapi tangguh. Benda suci langit dan bumi dianggap sebagai harta yang berharga. Untuk bisa mendapatkan apapun dalam kelas objek suci di 9 benua biasanya akan menghasilkan banyak pencapaian besar di masa depan. Arhat Rosary Beads ini tidak membutuhkan peleburan karena tidak dapat di-upgrade. Efeknya diperbaiki juga, tetapi King Sui puas. Di masa depan, energi rohnya akan meningkat pesat. Dengan Arhat Rosary Beads, menggunakan serangan energi roh di 5 benua tidak akan terkena tekanan spiritual langit dan bumi. Misalnya, serangan jenis Primordial Flame dianggap sebagai serangan energi roh. Setelah berkultivasi sebentar, King Sui mendapatkan kembali keadaan puncaknya dan mulai menguraikan mutiara jiwa esensi asal naga berserk yang tersisa. Naga berserk, yang memiliki ukuran gunung kecil, awalnya terurai menjadi 2 mutiara jiwa esensi asal dan kartu naga berserk kristal. The Diamond Gigantic Elephant telah berevolusi menjadi Dragon Elephant melalui penggunaan salah satu Soul Pulse. Ketika Arhat Rosary Beads diperoleh sebelumnya, dia sudah menggunakan kartu kristal. Satu-satunya yang tersisa adalah Origin Essence Soul Pearl terakhir. Proses penguraian lebih rumit daripada proses pemurnian. Ini membuat King Sui merasa sedikit putus asa. Jika dia gagal, itu akan hilang. Bahkan jika dia berhasil, dia akan kehilangan setengah dari energi esens.
Akan buruk jika dia hanya bisa menguraikannya menjadi satu pelet. Idealnya dia akan mampu membusuk sebanyak mungkin. Setelah persiapannya, King Sui mencurahkan semua fokusnya ke dalamnya. Tujuannya untuk datang ke pegunungan binatang raksasa kali ini telah tercapai. Perjalanan ini telah melebihi ekspektasinya karena kemunculan secret object kelas Arhat Rosary Bats dari surga dan bumi. Dia merasa rileks karena dia awalnya berencana untuk meningkatkan kekuatan binatang iblis dan dirinya sendiri. King Sui berharap bahwa dominasi area penyu ular roh akan meningkat levelnya. Namun, dengan Arhat Rosary Bats sekarang, hal itu sudah tidak mendesak lagi. Namun, dia tahu bahwa itu penting untuk dominasi area penyu ular spirited untuk meningkat satu tingkat. Seiring waktu berlalu, hanya Golden Flint Iron Cauldron yang terdengar keras. King Sui menutup matanya dan mengendalikan api primordial di tangannya. Berkat Arhat Rosary Bats, dia merasa memiliki banyak energi roh. Primordial Flames terlalu kuat, tapi sekarang habis pada tingkat yang lebih lambat dan juga akan pulih lebih cepat. Ini adalah pertama kalinya King Sui memecah mutiara jiwa esensi asal dari binatang iblis. Namun, dia yakin karena Arhat Rosary Bat memperkuat indera spiritualnya 1 kali lipat. Oleh karena itu, membusuknya terasa mudah tetapi membutuhkan lebih banyak waktu. Ding! Kali ini menghasilkan suara yang tajam dan jernih. King Sui dengan senang hati menghentikan apa yang dia lakukan, karena indera spiritualnya dapat mengatakan bahwa itu telah membusuk menjadi 8 bagian. Setengah sisa energi di dalam Berserk Dragon Origin Essence Soul Pearl asli sekarang didistribusikan secara merata menjadi 8 bagian. Membuka Golden Flint Iron Cauldron, King Sui dapat melihat bahwa 8 Origin Essence Soul Pearls jauh lebih pudar dan ukurannya telah dibelah 2. Dia buru-buru mengambil botol porselen untuk menyimpan 7 potong. Sepotong untuk setiap botol porselen. Adapun bagian terakhir, King Sui merasakan fluktuasi energinya di permukaannya. Mutiara jiwa esensi asal binatang iblis memiliki kekuatan sekitar 4000 bintang, tetapi naga berserk lebih baik. Bahkan jika itu meningkatkan jumlah kekuatan yang sama, kualitasnya berbeda. Itu bisa mempercepat pertumbuhan binatang iblis dan bahkan bisa membuat garis keturunan lebih unggul. King Sui memanggil Spirited Snake Turtle. Binatang iblis ini masih merupakan binatang spiritual. Sekarang energi di Origin Essence Soul Pearl telah dikurangi menjadi sekitar 10%. Dia bisa menguji reaksi Spirited Snake Turtle. Dengan menggunakan komunikasi telepati, dia menemukan bahwa itu bisa digunakan. Kuatnya pil halau disebabkan oleh fakta bahwa tidak ada periode adaptasi. Tidak banyak masa tenggang setelah mengkonsumsi pil halau. Pil lain yang dapat dikonsumsi setelah mengkonsumsi pil halau tidak mengandung resistensi obat. Mutiara jiwa esensi asal naga berserk seperti ramuan untuk binatang iblis yang memiliki garis keturunan naga. Jadi, terobosan Raja Iblis Babi Ngepet seperti menerima berkah takdir. Untuk King Sui dan binatang iblis lainnya yang tidak membawa keturunan naga, pil halau jauh lebih unggul. Buah halau dapat dimurnikan menjadi 99 pil halau dan jika ular merah berkepala 7 mengkonsumsi buah halau, berapa banyak kekuatan yang bisa diperolehnya? 10.000 bintang. Karena dia memiliki sepatu bot 9 benua dan 9 langkah benua, dan buah halau menjadi miliknya. Ini membuat King Sui merasa baik. Namun, ular merah berkepala 7 akan sangat marah. The Spirited Snake Turtle sekarang adalah binatang iblis Martial Emperor. Mutiara jiwa esensi asal naga berserk sangat tangguh, tetapi hanya 2 yang pernah disempurnakan. Mutiara esensi asal binatang iblis ini hanya 1/10 dari 1 bagian. Selain itu, penyu ular roh mengatakan dalam komunikasi telepati bahwa ia dapat digunakan dalam temper. Tetap saja, Spirited Snake Turtle adalah binatang iblis yang kuat dalam hal vitalitas rohnya. Kali ini, dia tidak terlalu khawatir, tetapi dia diam-diam menunggu Spirited Snake Turtle berubah. Sangat cepat, aura yang menindas dipancarkan menyebabkan King Sui terkejut. Auranya kuat dan sosok kura-kura itu sedikit berubah.
King Sui merasa bahwa Spirited Snake Turtle adalah kombinasi dari ular dan kura-kura. Kepala dan ekornya adalah ular dan tubuhnya seperti kura-kura. Bentuknya saat ini hampir sama, tetapi kepala ular telah menjadi seram. Itu lebih menyeramkan daripada ular piton. Matanya menusuk tulang dan tubuhnya menyebarkan aura pembunuh yang suram. Bagian yang paling menarik perhatian dari semuanya adalah ekornya. Itu tebal dan kuat dan ditutupi sisik kecil. Sisik di ekornya tidak sebesar sisik naga gajah. Dari penampilannya, itu tidak sekuat itu dan ukuran ekor mereka berbeda jauh. King Sui melihat kepala Spirited Snake Turtle yang membuatnya berpikir tentang legenda di dunia 9 benua. Ada rumor bahwa penyu naga ada di laut dalam yang tidak kalah dengan naga laut. Namun, menurut catatan sejarah, King Sui belum pernah mendengar siapapun yang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Melihat binatang iblisnya sendiri, dia sudah memiliki semuanya. Penyu naga dari 9 benua tidak perlu dikagetkan. Baik itu penyu naga, naga laut, jiao laut atau piton laut. Itu hanya binatang iblis yang kuat. Itu dijadikan legenda karena terlalu tangguh. Itu seperti bagaimana beberapa orang kuat akan disembah oleh banyak orang. Saat itu, King Sui merasakan perasaan aneh dari transformasi Spirited Snake Turtle. Dia bergegas untuk memeriksa Spirited Snake Turtle. Dia sudah bisa merasakan bahwa kekuatan Spirited Snake Turtle telah meningkat sebesar 50 bintang dan hampir jenuh. Dalam waktu singkat, akan sulit untuk meningkatkan kekuatannya lagi. Kekuatan Spirited Snake Turtle sekarang sekitar 440 bintang dan sebelumnya memiliki 340 bintang. Gerakan Spirited Snake, kemampuan untuk meningkatkan kekuatan keseluruhan Spirited Snake Turtle sebanyak 4 kali lipat. Itu meningkat sedikit, lumayan. Tampaknya Spirited Snake Turtle secara alami kuat. Turtle Spiritual Armor, semua pertahanannya meningkat 1 kali lipat. Skill pasif, konsumsi 0. Sekarang ada keterampilan lain. Itu bahkan keterampilan pertahanan yang kuat. King Sui merasa bahwa Spirited Snake Turtle disukai oleh alam. Sayangnya, itu bergerak lambat dan kecepatannya tidak terlalu bagus. Dominasi area, tingkat kedua, dalam 1 kilometer, itu meniadakan tekanan spiritual surga dan bumi, tekanan atmosfer, pencegahan, segel, racun beracun akan dinegasikan, efeknya secara langsung terkait dengan kekuatan tuannya. Haha, akhirnya berada di tingkat kedua. Tiba-tiba, King Sui merasa bahwa dominasi area terkait dengan kekuatan Spirited Snake Turtle. Pada 1000 bintang, tingkat pertama dominasi area terbuka. Sekarang, dengan 2000 bintang, tingkat kedua dominasi area terbuka. Namun, kekuatan Spirited Snake Turtle meningkat secara perlahan. Hal ini bisa jadi karena spesies penyu tersebut berumur panjang. Perasaan itu sebelumnya kemungkinan besar karena peningkatan dominasi area, atau mungkin itu disebabkan oleh hal lain. Terlepas dari itu, King Sui puas dan memberi burung api, binatang guntur, dan laba-laba setan berkepala 5 masing-masing pelet. Adapun 4 bagian yang tersisa, dia menyimpannya untuk luan-luan. Raja Iblis Babi Ngepet, atau Gajah Naga tidak akan membutuhkannya. Kekuatan burung api dan laba-laba setan berkepala 5 telah meningkatkan kekuatannya sebanyak 50 hingga 70 bintang. Umumnya, mereka tidak dapat mengonsumsi Origin Essence Soul Pearl untuk jangka waktu tertentu. Kekuatan fisik burung api sekarang berada di 310 bintang dan laba-laba setan berkepala 5 berada di 380 bintang. Binatang guntur telah meningkat paling banyak dan sekarang kekuatan fisiknya baru saja mencapai 300 bintang. Binatang iblis lainnya juga telah meningkat, tetapi relatif lebih lemah. Di masa depan, dia hanya bisa membiarkan mereka perlahan-lahan meningkat dengan sendirinya atau membiarkan mereka mengambil bagian dalam pertempuran yang sebenarnya untuk tumbuh lebih kuat. Sebenarnya, binatang iblis juga akan dapat secara bertahap mengambil ki spiritual untuk tumbuh lebih kuat seiring berjalannya waktu. Selama mereka adalah binatang iblis,
mereka akan dapat tumbuh lebih kuat secara bertahap dan mereka bahkan dapat mengandalkan garis darah mereka dan mungkin akhirnya tidak harus banyak berkultivasi sama sekali. Tampaknya semua binatang iblis pada dasarnya tidak harus berkultivasi. Mereka paling banyak hanya akan makan tumbuhan spiritual atau pertempuran. Memiliki peningkatan kekuatan fisik lebih dari 50 bintang bukanlah hal yang kecil. Setelah mengembangkan keterampilannya yang lain, ketika waktu hampir habis, dia meninggalkan alam Valet Jade Immortal. Di luar sudah cerah dan Luan-Luan sudah bangun dan menjalani latihan paginya di kejauhan. Latihan pagi sangat penting bagi para kultivator dan para kultivator di dunia ini semua akan menggunakan waktu di pagi hari untuk melakukan latihan mereka. Karena latihan selama periode ini akan menjadi 2 kali lebih efektif dan juga akan mudah bagi seseorang untuk mendapatkan terobosan atau pemahaman yang baru. Setelah sarapan, King Sui memberikan 4 esens Soul Pulse kepada Luan-Luan, berkata, biarkan mereka mengambil ini. Itu bisa membuat mereka sedikit lebih kuat. Luan-Luan tersenyum dan menerimanya tanpa sungkan. Dia kemudian memanggil rusa roh, kerbau es lapis baja mistis, Raja Jiao Emas, dan tikus pemakan tanah terkuat. Ayah, apa menurutmu tikus pemakan tanah akan berada dalam bahaya jika memakan ini? Luan-Luan bertanya setelah sedikit ragu-ragu. King Sui memberitahu Luan-Luan untuk membiarkan tikus pemakan tanahnya mengambilnya, dan karena itu dia memanggilnya. Namun, dia masih sedikit khawatir. Beberapa tikus pemakan tanah ini telah banyak membantunya dan bahkan jika dia sekarang memiliki beberapa binatang iblis yang kuat, dia masih sangat menghargai 10 makhluk kecil itu. Saya merasa makhluk kecil ini memiliki vitalitas yang sangat kuat. Tikus pemakan tanah bukanlah makhluk spiritual biasa, jadi seharusnya tidak ada masalah. Mari kita lihat apakah makhluk kecil itu memiliki kepercayaan diri. King Sui tersenyum dan berkata kepada Luan-Luan. Luan-Luan tampaknya telah tercerahkan dan dia memberi makan 3 pil ke 3 binatang lainnya sebelum berjalan ke tikus pemakan tanah. King Sui selalu paling membenci tikus. Namun, itu tidak sama untuk tikus pemakan tanah. Meskipun memiliki kata mouse dalam namanya, ia sama sekali tidak seperti tikus. Itu lebih seperti tupai yang sangat lucu. Luan-Luan mengeluarkan Origin Essence Soul Pearl tepat sebelum tikus pemakan tanah membuat suara aneh dengan mulutnya. King Sui tidak mengerti, tetapi dapat melihat bahwa tikus pemakan tanah ragu-ragu dan berjuang. Namun, pada akhirnya, itu melihat Origin Essence Soul Pearl semoga. Ayah, rasanya mungkin tidak bisa menerimanya dengan baik, tapi tidak tega jika dilewatkan. Ia ingin mencobanya. Luan-Luan memandang King Sui dan berkata tanpa daya. Kalau begitu coba saja, itu akan baik-baik saja. King Sui tersenyum dan berkata. Saat ini, rasa spiritualnya sangat kuat dan dia bisa dengan jelas merasakan betapa kuatnya tikus pemakan tanah itu. Meskipun mungkin agak sulit bagi tikus pemakan bumi untuk menerima mutiara jiwa esensi asal, itu pasti tidak akan berada dalam situasi yang mengancam jiwa. Pada akhirnya akan tetap mendapat manfaat yang besar. Ketika Luan-Luan mendengar kata-kata King Sui, dia dengan senang hati memberi makan Earth Devouring Mouse, Origin Essence Soul Pearl. Tidak lama kemudian, 3 binatang iblis lainnya mengalami peningkatan kekuatan mereka lebih dari 50 bintang, yang hampir sama dengan apa yang dialami King Sui. Meskipun tidak ada perbedaan besar, peningkatan teknik pertempuran mereka berada pada skala yang berbeda, yang berarti bahwa pada kenyataannya, jumlah kekuatan yang mereka peroleh semuanya berbeda. Dengan sangat cepat, warna ungu samar muncul di Earth Devouring Mouse. King Sui telah memeriksa 3 binatang iblis lainnya dan tidak melihat perubahan fisik pada mereka. Rusa roh baru saja mengasimilasi kekuatan tambahan sepenuhnya. Ini juga membuat King Sui mengerti bahwa di antara semua binatang iblis Luan-Luan, rusa roh adalah yang memiliki ruang terbesar untuk tumbuh. Cici, sangat cepat, tikus pemakan tanah berteriak, cahaya ungu semakin kuat. King Sui mengamati dengan indera spiritualnya, dan melihat bahwa tubuh makhluk kecil ini benar-benar kuat.
Tubuhnya mulai berubah. Meskipun ada cahaya ungu yang kuat pada tikus pemakan tanah, dia masih bisa dengan jelas melihat perubahan pada tubuhnya. Ini adalah yang terkuat dari 10 tikus pemakan tanah. Itu hanya tumbuh lebih kuat setelah mengambil Crimson Pellet yang berharga dan pil obat lainnya. Kali ini, ia telah tumbuh jauh lebih kuat dan kepalanya sekarang tampak lebih metalik, dahinya sangat bundar. Namun, tepat di tengah dahi, tanduk spiral berwarna ungu yang panjangnya sekitar 1 kaki tumbuh. Keempat cakarnya juga terlihat lebih tajam sekarang. Saat ini, tikus pemakan tanah masih belum terlalu besar. Itu hanya sedikit lebih besar dari seekor sapi, tetapi ketajaman dan kekuatan cakarnya tidak boleh dirusak. Cici, tangisan tikus pemakan tanah semakin gelisah dan Luan memandangnya dengan gelisah. Dia sesekali melirik King Sui, yang tampak sangat tenang. Setelah sekitar 15 menit, tikus pemakan tanah perlahan-lahan menjadi tenang. Luan tahu bahwa sekarang tidak apa-apa. Cahaya ungu juga secara bertahap menghilang. Ketika King Sui dan Luan melihat tikus pemakan tanah, mereka berdua tercengang. Itu karena penampilan tikus pemakan tanah telah berubah total. Itu sekarang memiliki armor skala berwarna ungu yang tidak bisa dilihat sebelumnya karena adanya cahaya ungu. Namun, mereka sekarang bisa melihatnya dengan jelas. Tubuh bagian atasnya tampak seperti singa berwarna ungu dengan baju besi skala, tapi keempat anggota tubuhnya sangat pendek namun sangat tebal dan tajam. Armor skala di seluruh tubuhnya membuatnya tampak sangat megah. Saat ini, itu tampak seperti binatang berlian kecil. Ketika King Sui melihat tikus pemakan tanah saat ini, dia tersenyum. Luan, kamu benar-benar beruntung. Itu telah melalui mutasi. Untuk berpikir kalau itu benar-benar menjadi tikus pemakan naga. Luan juga merasa tidak bisa dipercaya, dan ekspresinya mencerminkan keterkejutan yang sangat besar. Peluang dari situasi seperti itu terjadi sangat rendah dan Raja Iblis Babi Ngepet hanya mengalami mutasi sebelumnya karena memiliki darah naga di dalamnya dan karenanya tidak aneh. Itu agak berbahaya bagi seseorang tanpa garis keturunan naga untuk menggunakan mutiara jiwa esensi asal naga berserk. Tentu saja, itu juga bisa menyebabkan garis keturunan naga muncul di tubuh seseorang, tetapi kemungkinan itu terjadi sangat rendah. Tingkat keberhasilannya bahkan lebih rendah. Beberapa binatang sejenis tikus di dunia 9 benua memiliki garis keturunan naga. Misalnya, tikus naga api dan tikus naga langit. Namun, ini hanya rumor belaka. Oleh karena itu, dia harus mengatakan bahwa Luan benar-benar beruntung. Hal lain adalah bahwa tipe spiritual tikus pemakan tanah juga sangat kuat. Untuk berpikir kalau itu bisa berhasil mengalami mutasi dengan garis keturunan naga. Kali ini, mutasi menyebabkan tikus pemakan tanah, atau lebih tepatnya, tikus pemakan naga, kekuatan fisiknya meningkat menjadi 200 bintang. King Sui tercengang melihat betapa kuatnya hal itu dengan mutasi dan melihatnya dengan teknik penglihatan surgawi dengan penuh minat. Kekuatan darah naga meningkatkan kekuatan fisik sebanyak 4 kali, teknik pertempuran pasif, penipisan 0. Kuat, seperti yang diharapkan dari salah satu garis keturunan naga. Pertumbuhannya yang melonjak bahkan membuat King Sui cemburu dan ini bahkan sebelum menggunakan pil halo. Incisif, serangan tajam dari Dragon Devouring Maws. Gigi dan cakarnya yang kuat dapat dengan mudah menerobos keberadaan yang berkali-kali lipat lebih kuat dari dirinya sendiri. Kekuatan serangannya meningkat berkali-kali lipat. Itu mewarisi ketajaman dari tikus pemakan tanah. Hanya kemampuan ini saja yang sangat kuat, dan itu bisa membuat kecakapan menyerang meningkat. Bayangan cepat saat dilakukan, kecepatan meningkat 3 kali lipat, dan kecakapan menyerang saat menyerang dalam kecepatan tinggi meningkat. Ketika King Sui melihat ini, dia tersentak. Kecepatannya luar biasa cepat untuk memulai, dan jika itu untuk melakukan bayangan cepat, dan dengan kecepatan menjadi faktor kekuatan yang kuat. Penetrasi, serangan menahan kekuatan penetrasi yang kuat, kecakapan menyerang meningkat. Laserasi, serangan menahan kekuatan laserasi yang kuat, kekuatan menyerang meningkat.
Valet Armor dan Valet Horn, pertahanan fisik yang kuat, tanduk yang sangat tajam. Perintah Raja Tikus dapat memerintahkan semua binatang iblis yang diketik tikus untuk mendengarkan perintahnya. Apa yang telah dibaca King Sui sampai sekarang membuatnya merasa bahwa tikus pemakan tanah ini hanyalah seorang pembunuh dan sangat menakutkan. Siapapun yang memilikinya sebagai lawan mereka akan mengalami sakit kepala yang parah. Ia hanya dapat melakukan serangan fisik sederhana, tetapi kekuatan serangan fisiknya dapat ditingkatkan hingga 4 kali lipat. Ini harus dilakukan untuk menebus fakta bahwa ia hanya dapat melakukan serangan fisik sederhana. King Sui merasa itu sangat menakutkan, dan pada saat yang sama, sangat yakin dengan garis keturunan Dragon Devouring Mouse. Selain itu, ia bisa memerintahkan binatang iblis tipe tikus lainnya dalam pertempuran. Luan-luan dapat menggunakan tikus pemakan tanah untuk membentuk tim binatang iblis tipe tikus. Itu pasti akan menjadi pemandangan yang sangat menakutkan. King Sui juga sangat senang dan membiarkan luan-luan memberinya pil halo. King Sui telah memberinya cukup banyak pil halo, dan luan-luan memberinya makan dengan penuh semangat. 2 pil halo segera membuat kekuatan Dragon Devouring Mouse secara eksplosif meningkat menjadi 400 bintang. Yang terpenting, kedua kalinya mengambil pil halo, kekuatan darah naga berubah untuk meningkatkan kekuatan fisik sebanyak 5 kali lipat, teknik pertempuran pasif, 0 penipisan. Saat ini, kekuatan Dragon Devouring Mouse sangat menakutkan dan di bawah pengaruh kekuatan darah naga, kekuatannya meningkat menjadi 2400 bintang. Teknik pertempuran lainnya memungkinkan kehebatan serangan fisiknya ditingkatkan 4 kali lipat, memungkinkan kekuatan Dragon Devouring Mouse mencapai 12.000 bintang. Niat asli King Sui adalah untuk membiarkan luan-luan memiliki binatang iblis kaisar bela diri lainnya, dan tikus pemakan tanah tingkat kaisar bela diri sangat kuat. Namun, dia tidak menyangka itu bermutasi menjadi tikus pemakan naga dengan kekuatannya yang meningkat menjadi sangat mencengangkan. Namun, di bawah aturan dunia, itu hanya akan mampu melepaskan kekuatan 6.700 bintang. Setiap orang di 5 benua dibatasi oleh aturan dunia, dan dengan demikian saat ini, tikus pemakan naga adalah salah satu keberadaan di puncak 5 benua. Itu tidak akan kalah bahkan jika dibandingkan dengan gajah naga bersisik emas. Luan-luan, apakah kamu bahagia? King Sui tersenyum dan menyaksikan luan-luan membelai tikus pemakan naga dengan senyum di wajahnya. Senang, saya sangat senang. Ayah, sekarang bisa membantumu bertarung dalam pertempuran. Luan-luan berkata dengan penuh semangat. King Sui tersenyum dan membelai kepala luan-luan. Dia tahu bahwa putri ini selalu ingin membantunya dalam pertarungan. Luan-luan selalu berusaha keras dalam kultivasinya, hanya untuk menyadari bahwa setiap kali King Sui berada dalam pertempuran, dia hanya bisa menonton dari samping. Saat ini, sebagai Martial Emperor, dia tahu bahwa Dragon Devouring Mouse miliknya bisa digunakan dalam pertempuran. Yang terjadi selanjutnya adalah mereka terus mendapatkan pengalaman pertempuran di pegunungan monster raksasa. King Sui juga akan memurnikan iblis atau mengumpulkan bahan binatang iblis dan ramuan obat. Mereka menjelajahi banyak gua dan semacamnya, tetapi tidak menemukan barang bagus lainnya. Dalam sekejap mata, 2 bulan telah berlalu. Baik King Sui dan luan-luan telah mengalami perubahan luar biasa dan binatang iblis mereka menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Adapun tikus pemakan tanah lainnya, mereka tidak akan bisa menyala dalam waktu sesingkat itu. Namun, Raja Iblis Sabel King Sui secara mengejutkan menjadi lebih kuat. Ini adalah sesuatu yang telah terjadi 10 hari yang lalu. Iblis Sabel beracun menelan inti dari binatang lapis baja beracun api hitam. Hasilnya, ia menjadi sangat kuat dan kekuatan fisiknya meningkat menjadi 18 bintang. 5 Colored Poison Pasif meningkatkan kekuatan fisik dan sifat berbisa sebanyak 2 kali. Teknik pertempuran pasif tanpa deplesi. 5 racun berwarna 5 berbisa akan dilepaskan bersamaan selama serangan. Agile meningkatkan kecepatan sebanyak 2 kali, teknik pertempuran pasif tanpa deplesi.
Tidak disangka itu memiliki dua teknik pertempuran pasif. Sepertinya ada banyak ruang untuk tumbuh di masa depan. King Sui terkejut. Ini juga merupakan keberuntungan yang tak terduga. Di masa lalu, Iblis Sabel telah menjadi kartu truf King Sui dan ketika dia pergi ke benua selatan, itu adalah Raja Sabel beracun yang telah memberinya kepercayaan diri yang besar. Kemudian, Iblis Sabel beracun akhirnya tidak dapat memberinya dukungan dalam pertempuran, tetapi untuk berpikir bahwa itu sekarang dapat bergabung dengannya dalam pertarungannya lagi. Dia menantikan untuk melihat monster beracunnya beraksi. Raja Iblis Sabel beracun belum sekuat itu karena tidak bisa menggunakan pil halo. Itu baru saja mengambil inti binatang iblis dan dengan demikian tidak dapat menggunakan mutiara jiwa esensi asal juga. Apalagi, tidak banyak waktu tersisa. King Sui memutuskan untuk kembali. Sudah waktunya bagi mereka untuk menuju gerbang iblis. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.